Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini mari kita bahas tentang pembelajaran matematika, yaitu tentang FPB dan KPK. Ada beberapa macam metode atau cara untuk mencari FPB dan KPK. Mari kita urai satu persatu. Semangat ya anak-anakku. Anak-anakku, mencari FPB dan KPK ada berbagai macam cara. Cara yang pertama, mari kita bahas, yaitu dengan cara penguraian FPB. FPB, apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, oke, apa arti kata-kata ini? Ada artinya. Untuk lebih jelasnya, kalau ada soalnya, mari soalnya kita tulis. Umumnya FPB dari angka 8 dan 12. Nah, bagaimana caranya? Ini ada kata-kata faktor. Faktor itu berarti pembagian. 8 dibagi angka berapa supaya habis. Nah, atau 8 dibagi angka berapa saja. Nah, yang bisa membagi angka 8 itu apa saja gitu ya. Nah, angka 1 bisa, angka 2 bisa, angka 4 juga bisa, dan terakhir angka 8. Oke, gitu nggih. Nah, sekarang yang 12. Ya, yang dapat membagi angka 12 itu angkanya berapa saja? Nah, angka 1 bisa, angka 2 bisa, angka 3 bisa, angka 4 bisa, angka 6 bisa, angka 12. Nah, kalau sudah sampai di sini anak-anak, yang kedua ini adalah ada kata-kata apa ini, persekutuan, ya dah? Ada kata-kata persekutuan di situ. Persekutuan. Apa tuh artinya persekutuan? Persekutuan di sini adalah persamaan dari kedua itu, mencari angka yang sama. Nah, antara faktor 8 dan 12 kita cari. Yuk, angka 1 ada semua, kita cari di situ, ya. Nah, ya. Angka berapa lagi yang sama? Angka 2, ya. Angka berapa lagi yang sama? Angka 4. Nah, yang terakhir di sini ada kata-kata terbesar. Nah, dari faktor itu yang dilingkari, yang terbesar, yang paling besar yang mana? Angka 4. Jadi 4 itu adalah FPB-nya. Nah, gampang bukan? Sekarang lanjut mulai KPK. KPK, apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan ini ada artinya semua. Nah, lebih tahu lagi mari kita tulis soalnya. Soalnya KPK dari 8 dan 12. Nah, angkanya berapa? Kelipatan. Kelipatan di sini berarti dijumlahkan ditambah dengan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri yang mana? Ini kan angka 8 ya, dibagi angka 8. Nah, 8 berarti ditambah berapa? Angka itu sendiri berarti ditambah 8. Jumlahnya berapa? 16. Tambah 8 lagi 24, terus ditambah 8 terus. Oke. Jadi 48 tambah 8 56, ya, dan seterusnya. Nah, tidak terbatas. Nah, lantas angka 12. Angka 12 ini ditambah angka itu sendiri. 12 kita tulis, ditambah 12 berapa? 24, ditambah 12 berapa? 36, terus 48. Nah,
dan seterusnya. Sesudah itu, malah di sini ada kata persekutuan, mencari yang sama di antara kelipatan itu. Nah, angkanya yang sama yang mana? Angka 24, apalagi 48 dan seterusnya. Di sini ada kata-kata terkecil. Nah, dari kelipatan angka tersebut yang kecil yang mana? Antara 24 dan 48 yang dilingkari ini. Yang kecil yang mana? 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 ketemu 24. Paham gak anak-anakku? Mudah bukan? Sekarang memakai cara atau metode kedua, yaitu dengan pohon faktor. Sebelum kita bahas, anak-anak harus mengetahui dulu tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Dapat anak-anak baca sendiri. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali bilangan itu sendiri dan angka 1. Tapi angka 1 tidak termasuk di dalamnya. Nah, contohnya di sini angka 22 hanya bisa dibagi angka 1 dan dia sendiri, dan angka 2 ya. Angka 3 begitu juga, angka 5 juga begitu, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi bilangan prima adalah terkecil adalah 2 karena angka 1 tidak ikut tidak. Demikian ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya sama dengan tadi. Kenapa saya buat sama? Dengan berbagai macam cara itu nanti jawabnya sama tidak ya, anak-anak bisa menyimpulkan. Nah, dengan cara pohon faktor, mari kita tulis angka 8. Angka 8 ini dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, angkanya berapa? 2 gitu. Dibagi 2 ketemunya 4. 4 dibagi bilang prima terkecil angka 2 bisa. Nah, kita tulis dibagi 2 ketemunya berapa? 2. Ada 2 masih dibagi 2 bisa enggak? Oh bisa, kita tulis 2. Nah, ketemunya berapa? 1. Nah, kalau sudah ketemu 1 yang terakhir ini berarti sudah selesai. Baru kita terjemahkan. Caranya gimana? 2 ini kita tulis semua. 2 kan jumlahnya 3 itu. Ini 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ini kan jumlahnya 3, makanya 2 pangkat 3. Kemudian lantas yang 12 dibagi bilang prima terkecil bisa ndak? Oh bisa Pak, kita tulis dibagi 2 ketemunya 6. 6 dibagi 2 bisa enggak? Oh bisa Pak, berarti kita tulis. Nah, dibagi 2 jumlahnya 3. Nah, 3 ini dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa Pak. Nah, kalau nggak bisa cari yang lain. Ini kan ada angka 3. Bisa enggak? Oh bisa, kita tulis di sini. Nah, dibagi 3. Nah, ketemunya berapa? 1. Nah, kalau sudah kata 1 di belakang sendiri ini ya sudah sampai situ. Kita terus menerjemahkan. Nah, cara menerjemahkan seperti tadi gitu. Nah, yaitu 2 kali 2 kali 3. Nah, kita tulis semua. Nah, sama dengan 2 pangkat berapa itu? 2 jumlahnya berapa? 2. Jadi 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Demikian ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mencari KPK-nya gitu. Cara mencari KPK, mari kita mengamati ada tulisan apa di situ. Nah, A, menulis semua angka yang kita peroleh. Terus yang B, memilih angka yang pangkatnya paling tinggi. Nah, ya, menulis semua angka yang kita peroleh. Angka yang kita peroleh 2, 2, 2, 2, 3, hanya angka 2 dan angka 3. Kita tulis di situ angka 2 ya. Nah, kali 3 itu B, memilih angka yang pangkatnya paling tinggi. Nah, antara 2 dan 3, 2 pangkat 3 maaf ini, dan 2 pangkat 2 besaran yang mana atau tinggi yang mana? Tinggi yang ini toh, 2 pangkat 3 toh, makanya ini ditulis 2 pangkat 3 ya, sama dengan
2 pangkat 3 berapa? 8. Awas, 2 pangkat 3 di sini artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Udah ketemu ini, 3 tinggal menggeser ya, dikalikan 3 ya. Sama dengan berapa? 24 ya. Jadi KPK nya adalah 24, sama toh dengan cara yang pertama tadi, dengan cara penguraian tadi. Nah, sekarang mencari FPB nya. FPB nya kita amati ada tulisan apa itu. Yang pertama adalah mencari angka terkecil, yang keduanya mempunyai angka yang sama. Nah, keduanya angka yang sama tapi yang terkecil kita tulis nanti ya. B adalah memilih pangkatnya yang paling kecil. Nah, kalau tadi yang paling tinggi yang KPK, sekarang FPB yang paling kecil. Yang pertama dulu mencari angka terkecil dari angka yang sama. Angka sama ini 2, hanya 2 doang. Nah, kita tulis di situ. Terkecilnya juga itu boleh saja 2 ya. Terus memilih pangkatnya yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, yang kecil yang mana gitu. Yang kecil adalah 2 pangkat 2 gitu. Nah, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 ya. Jadi FPB nya adalah 4. Cara yang ketiga yaitu dengan pagar. Jangan lupa bilangan prima anak-anakku, karena ini sebagai pedoman. Kita baca angka pembagi yang dapat membagi semuanya dilingkari. Jadi angka yang membagi dan dapat membagi keduanya dilingkari. Angka pembagi yang dapat membagi semuanya dilingkari. Sudah jelas ya? Soalnya sama, kita buat pagar dulu, lantas kita tulis soalnya di sini. Nah, sama cara mengerjakan, dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2. Angka 8 dibagi 2 berapa? 4. Angka 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. Nah, lantas angka 2 ini kan bisa membagi keduanya, makanya harus dilingkari gitu ya. Ayo, angka 4 dan 6 ini dibagi angka prima yang terkecil, angka berapa? Ya kan? Ketemu berapa? Angka 24 bagi 2 2. Sekarang kan bagi 2 ketemu 3. Nah, angka 2 ini juga bisa membagi angka 8 dan 12, maka angka pembagi 2 ini juga harus dilingkari gitu ya. Terus lanjut, angka 2 ini ketemu angka 2 dan 3 ya. Angka 2 ini dibagi bilang prima yang terkecil 2, bisa enggak? Bisa, ditulis di situ 2. Ketemu berapa? 1. Angka 3 dibagi angka 2, bisa enggak? Enggak bisa Pak Guru. Mudah, kalau memang enggak bisa, cukup angka 3 diturunkan saja, turun. Nah, ini 3 diturunkan ya. Nah, ini ada angka 1 dan 3. Yang mana yang dapat dibagi angka berapa kecil? Oh, angka 3 Pak. Oke, kita tulis di situ 3 ya. 1 dibagi 3 berapa? 1. Kalau 3 dibagi 3 1. Kalau sudah ketemu 1 ya 3. Berhenti sampai di situ. Nah, sekarang anaknya yang kamu perhatikan. Angka 2 ini yaitu kenapa tidak dilingkari, karena hanya bisa membagi 1 saja, tidak keduanya. Angka 3 ini juga hanya bisa membagi 1 doang, yaitu yang 3 ini. Angka 1 nggak bisa mata, angka 3 nggak dilingkari. Itu nggak paham nggak? Sedangkan yang atas tadi, angka 2 ini dapat membagi semuanya, baik 4 dan 6, maka harus dilingkari seperti ini juga. Gitu nggak? Nah, sudah ketemu ini, maka kita terjemahkan ada 2, 2, 2, 3 ya. Makanya semuanya harus ditulis KPK, semua angka pembagi dikalikan. Nah,
lagi. Jadi ketemu 2 kali 2 kali 2 lagi kali 3, ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu. Atau anak-anak bisa menulis yaitu 2 pangkat berapa, 2-nya jumlahnya 3, berarti pangkat 3 ya kali berapa, 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa. Ayo, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Oke. Nah, lantas kali 3 sama dengan berapa? Sudah tahu anak-anak? 24. Itu nih, KPK-nya sama tuh dengan cara yang 1 dan 2. Kita lanjut dengan FPB, kita baca itu ada tulisan apa? Semua angka pembagi yang dapat membagi keduanya atau yang dilingkari dikalikan. Nah, semua angka pembagi yang dapat membagi keduanya atau yang dilingkari dikalikan. Jadi angka 22 yang ini, yang dilingkari ini dikalikan semua. Nah, ini kan 2 kali 2 hanya itu tuh. Nah, 2 kali 2 atau kita nulis 2 pangkat 2. Ketemunya berapa? 2 kali 2 oh, 4. Angka atau metode keempat yaitu menggunakan tabel. Nah, jangan lupa bilangan prima tadi ya, jangan sampai lupa dalam prima. Tabel kita baca itu keterangannya. Angka pembagi yang dapat membagi keduanya ditulis di kolom KPK dan FPB. Kemudian angka pembagi yang hanya bisa membagi salah satu ditulis di kolom KPK saja. Ya, itu mari keterangan ya kalau menggunakan tabel. Soalnya sama ya. Mari kita buat tabel dulu. Jangan buat tabel apa, di kolom pertama kita tulis KPK, di kolom terakhir itu kita tulis FPB, karena di tengah keduanya itu kita tulis soalnya 8 dan 12. Sama cara mengerjakan, dibagi-bagi tadi dengan bilangan prima ya. Nah, kita bagi prima terkecil 2, ketemunya berapa? 4 ya. 12 bagi 2 ketemunya 6. Nah, 8 dan 12 ini bisa dibagi angka 2, makanya angka 2 juga ditulis di FPB seperti sekarang ini. Angka pembagi yang dapat keduanya ditulis di kolom KPK dan FPB. Nah, angka 2 ditulis di sini, juga ditulis di sini. Tulis 2. Yo, sini. Oh, ini ada angka 4 dan 6 dibagi bilang prima terkecil 2 bisa enggak? Bisa. 4 dibagi 2 ketemunya 2. Angka 6 dibagi 2 ketemunya 3. Oh, angka 2 bisa membagi semua, makanya harus ditulis di ruang FPB 2. Sekarang angka 2 dibagi bilang prima terkecil, angka 2 bisa enggak? Bisa Pak ya, kita tulis 2. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya kan? Angka 3 dibagi 2 nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa, angka 3 ini cuma diturunkan doang, pindah tempat. Nah, diturunkan doang gitu ya. Nah, berhubung angka 2 ini hanya bisa membagi salah satu ya, angka 2, makanya di kolom FPB ini tidak ditulis angka 2, tapi ditulis strip, tidak bisa membagi keduanya ya. Nah, lanjut ketemu ini 1 dan 3, kita cari bilangan prima yang dapat membagi itu salah satunya mana? 3 Pak. Oh ya, kita tulis aja 3. 1 dibagi 3 bisa enggak bisa Pak. Kalau nggak bisa diturunkan, iya diturunkan saja terus. Nah, yang 3 dibagi 3 berapa? 1. Ya, kalau sudah ketemu 1 yang akhirnya sudah selesai gitu kan. Nah, sekarang ketika ditulis ini 3, karena apa? Karena hanya bisa membagi satu ruang yaitu angka 3, angka 1 nggak bisa, makanya di kolom FPB ini tidak ditulis, tapi diberi strip. Nah, itu ya. Nah, sekarang penyelesaiannya
mengenai KPK. Nah, KPK-nya ini dua ini rakut ya, semuanya KPK itu korupsi, rakut, itu cuma kayak kabel gitu. Jadi dikalikan semua 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, anak-anak kelingan KPK itu pemberantas korupsi. Karena korupsi itu rakut, rakut itu kabel. Angka ini yang ada di ini dikalikan semua. Ini bisa di sini. Nanti sama dengan anak-anak menulis 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat berapa? 3. Jadi kali berapa? 3. Oke. Sama dengan berapa? 8 kali 8 ini ya, itu kali 3. Nah, terus kita ya, 8 kali 3 berapa? Berapa? 24. Ya, sama dengan berbagai macam cara tadi. Nah, dan sekarang kita lanjut mulai SPB-nya. SPB-nya caranya ini di kolom SPB ini. Di kolom SPB ini kan hanya 2 dan 2, berarti hanya 2 kali 2 doang. Kita tulis 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Ketemunya berapa? 4. Nah, mudah bukan? Nah, berbagai macam cara jawabnya semua sama. Nah, ini anak-anak adalah mengenai latihan soal. Dengan soal ini saya harap Bapak Guru mengharapkan anak-anak lancar dan bisa mengerjakan semua. Oke, kalau ada pertanyaan boleh bertanya lewat WA. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Awas, jangan lupa tetap belajar di rumah, sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Iya, itu guys. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.